Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa hadir di sini tentu atas segala nikmat dan karunia-Nya. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menjadi umatnya dan kita juga akan senantiasa terbimbing sehingga kita menjadi orang-orang yang selamat. Baiklah sobat Web TV atau konco Web TV, kita kembali hadir di Assalamualaikum Ustadz, masih bersama Ustadz Irfan yang ganteng ini ya. Alhamdulillah kita pada kesempatan kali ini punya tema yang cukup menarik Ustadz ya, cukup menarik terkait dengan puasa ya. Mungkin kita, saudara kita, atau siapa saja yang mempunyai hutang puasa dan kita masuk di bulan Ramadan, apakah hutang itu harus terbayar terlebih dahulu? Dan andai kata itu memang harus terbayar, caranya seperti apa? Ya. Mungkin langsung saja kita dengarkan tausiah dari Ustadz Irfan mengenai hal tersebut. Monggo Ustadz. Jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Agak menarik ya. Menariknya adalah kok bisa gitu loh. Seseorang berhutang pada puasa Ramadan yang mana ya hutangnya katakanlah nggak sampai 30 hari. Tapi di 11 bulan berikutnya dia belum bisa menyaur hutangnya. La haula wala quwata illa billah. Kemana aja selama ini tuh, maksudnya kemana aja. 11 bulan tuh panjang luar biasa teman-teman sekalian. 330 hari. Kalau dikalikan 30 hari, 11 kali 30 hari 330 hari. Selama itu kita nggak nyaur. La haula wala quwata illa billah. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia itu rugi banget. Apalagi mau masuk Ramadan. Harusnya mau masuk Ramadan itu udah warming up buat ketemu Ramadannya, bukan malah masih tersangkut oleh masa lalu. Kalau mungkin bisa kita bahasain, masih tersangkut dengan utang piutang yang belum terlunasi. Nah terus udah terlanjur nih gimana dong? Kalau sudah terlanjur, batas waktu nyaur hutang masih sampai detik terakhir di bulan Sya'ban. Kalau jadi tahun kalau ini berarti hari tahun ini ya Kamis kemarin ya. Detik terakhir, katakanlah besok Kamis kita puasa, Rabu tuh masih boleh. Kalau emang ini ya, maksudnya masih punya hutang. Tapi kalau lagi-lagi bicara eman banget sih, 330 hari digunakan sia-sia tanpa ada yang dia sahur hutangnya. Padahal kan ini sebuah kewajiban yang memang harus ditunaikan. Jangan sampai menumpuk. Kadang ada begitu ya, tahun lalu punya utang 7, ditambah tahun ini belum ke sahur, udah ketemu Ramadan lagi 7 lagi. Berikutnya belum sempat sahur 7 tambah 7 14, belum sempat sahur ketemu Ramadan lagi 21. Itu terus misalkan terjadi ya, terjadi itu gimana Ustadz? Kalau bayar fidyah tidak dibolehkan bagi orang yang sehat dan mampu membayar puasa. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, Quran surah 2 Al-Baqarah ayat 184. Maridon au ala safarin. Boleh meninggalkan puasa sakit, marid, atau ala safar, di atas safar. Tapi fa'iddatum min ayamin ukhra, hendaknya dia menghitung kemudian diganti. Min ayam, di antara hari-hari ukhra, hari yang lain, maksudnya itu selain Ramadan nanti diganti. Jadi kalau punya hutang sedangkan kita sehat, terus kemudian sakitnya nih bukan dalam ranah bahasan ibu sui dan ibu hamil, karena bab bahasan ibu menyusui dan ibu hamil ada hadis riwayat Imam Ahmad, ini hadis tersendiri. Allah ngasih keringanan buat busui dan ibu hamil, sebagaimana ulama kemudian menukil dalam hadis tadi bahwasanya ibu hamil dan ibu menyusui boleh membayar fidyah berdasarkan pendapat Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Majmu'. Jadi kalau busui dan bu hamil boleh bayar fidyah.
Fidyah itu gimana hitung-hitungannya? Nah, mungkin ada nanti bahasan tersendiri tentang membayar fidyah harus seperti apa. Tapi kalau sehat, terus kemudian dia sakitnya itu selain dua perkara tadi, hamil atau menyusui, tetap diganti dengan hari yang lain kecuali sakit parah, sakit menahun, yang itu udah fix sakit parah banget. Yang sakit udah tua itu biasanya demikian. Sebagaimana ada sebuah riwayat dari sahabat Anas bin Malik. Ketika masa tuanya Anas bin Malik radhiyallahu an, Anas bin Malik ini FYI atau for your information, beliau tuh dulunya pembantunya Rasul, Anas bin Malik. Pas Anas bin Malik udah tua, Anas bin Malik itu membayar fidyah karena sakit tua, sakit menahun gitu. Jadi boleh membayar fidyah bagi yang sakitnya parah, super parah dan gak bisa sembuh, sakitnya menahun, ibu sui, ibu hamil, sebagaimana yang dikatakan Al-Imam An-Nawawi, ulama besar madhab Syafi'i dalam kitab Al-Majmu'. Barakallahu fiik. Ini Ustaz, dalam Islam itu ada keutamaan untuk menyegerakan membayar hutang ya. Mungkin juga termasuk hutang puasa mungkin ya. Nah ini Ustaz, kan ada juga keutamaan setelah kita menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan, kita masuk di bulan Syawal, kemudian ada keutamaan berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Benar. Nah, ketika kita juga punya hutang, yang kita segerakan yang mana Ustadz? Nah, apakah kita membayar hutang puasanya atau kita berpuasa Syawal? Karena Syawal kan juga terbatas waktu ya. Ya benar. Ya. Dua pendapat ulama, sebagaimana beliau menukilkan yang pertama, hendaknya dibayarkan hutang Ramadan terlebih dahulu, baru puasa 6 hari di bulan Syawal, agar mendapat keutamaan siapa yang puasa 6 hari. Siapa yang puasa 30 hari di bulan Ramadan ditambah 6 hari Syawal, seakan-akan dia puasa setahun penuh. Karena dikalikan ya kan. Karena dikalikan 30 tambah 6, 36 kali 10. Kan sebagaimana Quran surah 6 Al-An'am ayat 160, siapa yang berbuat baik 1 Allah balas 10. 36 kali 10 360. Itu kan seakan-akan puasa 1 tahun. Tapi catat dulu, yang dapat pahala seperti puasa 1 tahun adalah mereka yang lunas Ramadannya dulu. Jadi lunasi Ramadan dulu, baru kemudian Syawal. Tapi ulama yang kedua berpendapat boleh memaksimalkan Syawal karena terbatasnya Syawal hanya 30 hari tadi. Untuk kemudian setelah Syawal, Zulqidah atau Zulqa'dah, baru dia menyahur hutang Ramadan. Keduanya sama-sama boleh dilaksanakan, silahkan pilih buat teman-teman di rumah. Oke. Baiklah Ustadz, terima kasih. Bahasan yang cukup menarik, mudah-mudahan menjadi bahan pencerahan bagi kita semua. Konco Web TV. Baiklah pemirsa, kita bersua lagi di lain waktu dan lain kesempatan. Insya Allah. Ya. Dan tentu dengan bahasan yang menarik lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.